Dengarkan baik-baik. Kalau Anda punya anak usia SD saat ini dan Anda masih percaya bahwa nilai bagus di rapot adalah jaminan masa depan mereka, saya punya berita buruk buat Anda. Anda sedang ditipu. Ditipu. Kita semua sedang terjebak dalam sebuah eksperimen besar yang gagal. Eksperimen bernama sekolah dasar konvensional. Anak kita setiap pagi masuk kelas bukan untuk belajar cara berpikir, tapi belajar cara patuh. Mereka belajar menghafal hal-hal yang sebenarnya bisa digantikan oleh AI dalam hitungan detik. Kita sedang membesarkan generasi yang jago mengerjakan ujian, tapi buta menghadapi kehidupan nyata. Dan ini gila. Baru saja per Maret 2026, berbagai simulasi ujian akademik nasional menunjukkan hasil yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Pemerintah sibuk mengganti nama ujian, mengganti istilah-istilah kurikulum. Tapi esensinya tetap sama. Kualitas di atas, kuantitas di atas kualitas. Beban pelajaran semakin banyak, tekanan pada anak semakin tinggi. Anak usia 7-12 tahun dipaksa menguasai terlalu banyak hal sekaligus. Padahal dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Dunia nyata tidak membayar orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Dunia nyata membayar orang yang sangat ahli di satu hal yang penting. Tapi sistem pendidikan kita masih memaksa semua anak menjadi serba bisa. Kita memaksa ikan memanjat pohon, lalu kita marah ketika ikan itu gagal. Masalahnya bukan di guru. Banyak guru hebat yang sebenarnya ingin mengajar dengan cara yang lebih baik, tapi mereka terjepit oleh sistem. Sistem yang sebenarnya didesain ratusan tahun lalu, sistem yang dibuat pada era revolusi industri. Tujuannya dulu sederhana, mencetak pekerja yang patuh. Masalahnya, sekarang kita hidup di tahun 2026. Dunia membutuhkan inovator, pemecah masalah, pemikir kritis. Tapi sistem sekolah dasar kita masih bekerja seperti pabrik. Anak-anak dipaksa duduk diam berjam-jam, dilarang bertanya terlalu banyak. Harus mengikuti buku paket yang seringkali sudah ketinggalan zaman. Pertanyaannya sekarang sederhana. Sampai kapan kita mau pura-pura semuanya baik-baik saja? Ini penting guys. Sekarang kita bicara fakta, bukan opini, bukan perasaan. Fakta pertama, obesitas kurikulum. Rata-rata anak SD di Indonesia harus mempelajari lebih dari 10 mata pelajaran dengan ratusan bahkan ribuan kompetensi yang harus dikejar. Bayangkan anak usia 7 tahun harus memahami konsep-konsep abstrak yang bahkan banyak orang dewasa masih kesulitan memahaminya. Sementara literasi dasar mereka sendiri belum benar-benar kuat. Ini bukan pendidikan, ini penjelanan informasi. Dan hasilnya bisa kita lihat. Selama bertahun-tahun, berbagai studi pendidikan menunjukkan satu pola yang sama. Semakin banyak materi yang dijelaskan tanpa konteks, semakin rendah kemampuan berpikir kritis anak. Kita menciptakan generasi yang tahu banyak hal di permukaan, tapi tidak benar-benar memahami apapun secara mendalam. Sekarang kita baca soal ujian. Setiap tahun standar ujian selalu dinaikkan, tapi metode belajarnya hampir tidak berubah. Anak-anak dilatih menghafal pola soal, bukan memahami konsep. Akibatnya, ketika soal berubah sedikit saja, mereka langsung kebingungan. Kalian tahu kenapa? Karena mereka tidak dilatih berpikir.
Mereka dilatih menebak jawaban. Sekarang kita masuk ke masalah yang paling menyakitkan bagi orang tua. Biaya pendidikan. Setiap tahun biaya sekolah naik, SPP naik, biaya kegiatan naik, buku baru terus bermunculan setiap semester. Orang tua mengeluarkan jutaan rupiah setiap tahun. Tapi pertanyaannya yang jarang ditanyakan adalah ini. Berapa persen dari biaya itu yang benar-benar meningkatkan kemampuan berpikir anak? Seringkali kita bayar justru hal-hal yang seperti gedung yang megah, seragam yang terus berubah, fasilitas yang jarang digunakan. Sementara kualitas pembelajaran di kelas tetap sama seperti puluhan tahun lalu. Logikanya sederhana. Anda membayar harga premium tapi hasilnya biasa aja. Dalam dunia bisnis ini disebut produk yang tidak sebanding dengan harga. Tapi dalam dunia pendidikan kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya tidak. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita terus mempertahankan sistem seperti ini tanpa pernah mempertanyakannya? Sekarang pertanyaan penting lagi. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menarik anak-anak dari sekolah? Tidak juga. Tapi kita harus mulai berhenti percaya pada mitos lama. Mitos bahwa nilai bagus otomatis menjamin masa depan cerah. Di dunia hari ini, persoalan tidak lagi hanya bertanya, apa nilai rapotmu? Mereka bertanya, apa masalah yang bisa kamu selesaikan? Dunia berubah sangat cepat, teknologi berkembang setiap hari, informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Jadi kemampuan yang benar-benar penting bukan lagi menghafal informasi yang penting adalah kemampuan berpikir logis, kemampuan beradaptasi, kemampuan memecahkan masalah, dan karakter yang kuat. Pendidikan dasar yang relevan dengan masa depan seharusnya fokus pada 3 hal utama. Pertama, logika berpikir agar anak tidak mudah dibodohi oleh informasi palsu. Kedua, karakter dan integritas agar mereka tetap punya nilai di dunia yang semakin kompleks. Ketiga, literasi digital dan teknologi agar mereka menjadi pengendali teknologi, bukan korban algoritma. Anak-anak harus belajar bagaimana memahami dunia nyata, bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyelesaikan masalah, bukan hanya bagaimana mengisi lembar jawaban ujian. Inilah alasan kenapa banyak orang mulai memikirkan kembali model pendidikan yang ada. Bukan sekedar mengganti kurikulum, tapi benar-benar mengubah cara kita melihat pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan hanya tentang nilai, bukan hanya tentang ijazah. Pendidikan adalah tentang mempersiapkan manusia untuk masa depan yang belum kita ketahui bentuknya. Dan sebagai orang tua, kita perlu pilihan. Kita bisa mengikuti sistem yang ada tanpa pernah mempertanyakannya, atau kita bisa mulai mencari cara yang lebih relevan bagi masa depan anak-anak kita. Karena pada akhirnya satu hal yang pasti, dunia akan terus berubah. Pertanyaannya hanya satu. Apakah pendidikan anak kita ikut berubah atau justru tertinggal jauh di belakang? Pilihan itu sekarang ada di tangan kita. Jika Anda mau, saya juga bisa membantu membuatnya.